Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Muhammad Fatir, aku dari Pajak 20B. Jadi pada kesempatan kali ini, aku akan membagikan sedikit pengetahuanku mengenai cara input ISPT PPh 21 masa Desember. Oke teman-teman semua, sebelum kita menginput ISPT masa Desember, perlu kita ketahui bahwasanya ada beberapa tahapan atau ada beberapa langkah yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama ialah kita harus untuk menyiapkan data pegawai penerima penghasilan selama setahun, yang dimana data tersebut kita terima dari klien yang menyewa jasa kita untuk menghitung PPh 21 yang terutang. Nah, setelah kita menerima data tersebut, kita harus menghimpun, juga merapihkan dan mengidentifikasi mana data-data yang penting yang nantinya akan dibutuhkan untuk kita mengisi ISPT. Setelah kita selesai mengidentifikasi, juga menghimpun dan merapihkan, tahapan kedua adalah untuk memindahkan data tersebut ke template CSV yang telah disediakan oleh DJP, yang dimana template tersebut dapat kita ambil, dapat kita copy dari file instalasi DJP yang ada di komputer masing-masing. Nah, kenapa kita harus membuat CSV? Karena CSV ini kita butuhkan untuk kita nanti impor file tersebut ke ISPT. Lalu yang terakhir barulah kita menginput ISPT masa Desember. Oke, langsung aja teman-teman semua. Nah, di sini aku telah menyiapkan folder kasus yang dimana ada CSV, ada kasusnya juga, dan ada database yang kita gunakan untuk impor ke ISPT. Contoh kasusnya, kita akan buka contoh kasus. Nah, kurang lebih contoh kasusnya seperti ini ya teman-teman semua. Di master data, kita memiliki 5 pegawai, yang dimana di master data ini ada nama, NPWP, NIK, status tanggungan, alamat jabatan. Ini tentang PT Fatir Jaya. Nah, di kasus ini, kita harus merapihkan data tersebut. Sebagaimana kalau di saya ini, di sheet kedua, ada kertas kerja. Kertas kerja ini saya gunakan untuk menghitung dan mengidentifikasi mana data-data yang dibutuhkan untuk kita nantinya untuk dipindahkan ke CSV dan kita input ke ISPT. Nah, setelah kita selesai mengidentifikasi, perlu untuk kita merapikan data tersebut. Seperti ini, di sheet ketiga, saya membuat data dari Januari sampai November. Karena untuk kita dapat mengetahui ISPT masa PPh 21 terutang masa Desember, kita harus mengetahui berapa besaran PPh 21 dari Januari sampai November. Lalu di sheet berikutnya, ada data yang hanya bulan Desember saja. Ini kurang lebihnya sama seperti data Januari sampai November, tapi sifatnya hanya sebulan. Lalu yang sheet berikutnya, ini ada tentang PTKP untuk menunjang penghitungan PTKP, dan yang terakhir ada sheet mengenai pemberi kerja. Di sini pemberi kerjanya ada PT Fatir Jaya, ada NPWP-nya, dan juga ada alamatnya. Oke, langsung aja. Jadi setelah kita selesai menghimpun data Januari sampai November dan telah juga menghimpun data Desember, kita harus memindahkannya ke CSV. Yang pertama ialah CSV BPA1. Di sini udah kelihatan CSV BPA1 yang dimana cukup banyak dikarenakan CSV BPA1 ini memuat PPh atau pajak selama 1 tahun berjalan. Di sini ada masa pajak, tahun pajak, pembetulan, nomor putih potong, dan lain-lain. Juga ada kode dan juga ada jumlah-jumlah di sini. Yang dimana jumlah-jumlah ini ada jumlah 1 sampai 20. Itu pedomannya bisa kita lihat di ISPT. Nah, setelah kita selesai menginputnya atau memindahkannya ke CSV 1721 BPA1, kita juga harus memindahkannya ke CSV yang sifatnya bulanan. Nah, di sini juga udah ada nih, ada 5 pegawai, ada 5 wajib pajak. Ini sifatnya bulanan, jadi di sini ada bruto dan jumlah PPh selama bulan Desember saja. Oh iya, untuk CSV tadi sudah saya bahas, kita dapat mengcopy atau mengambil file CSV di local disk program files DJP. Di sini nih teman-teman semua.
dokumentasi CSV format. Contoh CSV. Nah, di sini lengkap mulai dari BPA 1 hingga referensi pegawai A2. Ini kita bisa copy mana yang kita perlukan. Kita copy terlebih dahulu, jangan langsung kita ubah atau kita edit di sini. Lalu untuk database, kita bisa mengambilnya dari di sini, db0, dan kita copy juga ke file kasus yang akan kita kerjakan. Jadi kita balik lagi. Oh ya, mungkin teman-teman semua sedikit bertanya mengapa ada dua file untuk setiap CSV, ada yang workbook, ada yang bukan. Dikarenakan sebelum kita mengedit file tersebut, CSV itu nggak bisa yang namanya dia membaca dan juga menyimpan formula-formula atau rumus-rumus yang kita gunakan untuk menghitung PPh yang terutang. Jadi solusinya adalah kita membuat file Excel backup yang dimana file tersebut menggunakan format worksheet agar kita semua bisa mengerjakan kasus tersebut. Dan setelah kita kerjakan, barulah kita memindahkannya lagi atau membuat save as berupa Microsoft Excel dengan formatnya comma separated values atau CSV. Karena format CSV ini format yang dapat dibaca oleh aplikasi ISPT. Oke, langsung kita masuk ke ISPT. ISPT 21 14. Yes. Nah, di sini kita buka ya. Karena tadi kita juga udah menyiapkan database yang akan kita gunakan. Kita pilih DB. Ini passwordnya 123. Nah, di sini kita harus mengisi NPWP terlebih dahulu. NPWP-nya itu NPWP pemberi kerja, yaitu PT Fatir Jaya. Yang tadi itu NPWP-nya bisa kita lihat di sini. Nah, langsung kita copy paste saja. Langsung kita simpan, untuk berhasil disimpan. Nah, di sini kita juga harus memberikan identitas, yaitu PT Fatir Jaya itu sendiri ya, PT Fatir Jaya. Alamatnya di Jakarta. Nomor teleponnya. Lalu ada email. Nah, di sini ada NPWP pendatangan yang dimana kita isi dengan pemangku jabatan tertinggi pada PT Fatir Jaya. Yang kalau misalkan kita lihat di sini pemangku jabatan tertinggi adalah direktur, yaitu Bu Aryani Dwi Lahirani. Langsung kita copy paste saja ya, bisa. Nama pendatangannya, dia akan menjadi penandatangan dari ISPT-nya. Nah, setelah kita pastikan semua kolom yang memiliki bintang warna merah atau yang dibutuhkan telah terisi, kita langsung bisa menyimpannya. Nah, berhasil disimpan. Lalu kita langsung pilih ISPT. Karena kita belum memiliki ISPT, belum pernah membuat ISPT, kita membuat ISPT baru terlebih dahulu. Nah, untuk tanggal ini harus kita sesuaikan juga. Untuk kasus PT Fatir Jaya itu ada di tahun 2020 bulan Desember. Kita langsung buat ISPT. ISPT berhasil dibuat. Oke, setelah itu kita dapat langsung mengisi ISPT. Jadi sebenarnya untuk pengisian ISPT itu dapat dilakukan secara manual, yang dimana kita ke menu isi ISPT lalu ke daftar bukti potong A1. Namun untuk pengisian secara manual ini tidak terlalu direkomendasikan, walaupun mungkin lebih teliti, tapi akan makan waktu lebih banyak. Mungkin jika kita memiliki 1 atau 2 wajib pajak saja, itu tidak masalah. Tapi bagaimana kalau misalkan kita menangani kasus yang dimana satu PT tersebut memiliki wajib pajak hingga puluhan atau ratusan atau bahkan ribuan. Tidak terbayang berapa banyak waktu yang harus kita keluarkan. Nah, di sini juga tertera pedoman rincian-rincian yang harus diinput. Tadi kan kalau misalkan kita lihat di BPA 1, itu ada jumlah 1 sampai 20. Nah, pedomannya itu bisa teman-teman semua lihat di ISPT langsung. Di sini ya teman-teman, tadi di menu ISPT, daftar dipotong A1.
Nah, untuk penghasilan bruto ini dari 1 sampai 8, lalu ada pengurangan dari 9 sampai 11, dan yang terakhir ada penghitungan pasal 21 sampai jumlah 20. Ini tidak perlu kita hiraukan saja karena kita menggunakan cara kita menggunakan input SPT secara massal, bukan secara manual. Yang dimana secara massal itu kita pertama-tama menghimpun dan membuat database atau data wajib pajak tersebut di dalam CSV. Lalu tinggal kita impor saja. Langsung impor bukti potong A1. Oh iya, sebelum kita mengimpor harus kita perhatikan juga bahwasanya kita harus menutup dulu file-file CSV yang kita buka agar tidak terjadi error. Nah, udah kita tutup semua, langsung aja kita buka file. Di sini karena BPA1, kita buka yang BPA1, open. Nah, di sini udah kelihatan ya teman-teman semua, kurang lebihnya akan seperti ini. Lalu setelah kita selesai membuka filenya, berarti kalau misalkan kita bisa untuk membuka file, berarti format CSV telah sesuai dan kita coba untuk impor. Nah, di sini akan terlihat teman-teman semua apakah impor kita berhasil atau gagal. Nah, untuk saya, pada kasus ini saya menemukan kendala dan sepertinya akan kita skip dulu dikarenakan saya tidak bisa untuk mengimpor CSV yang telah saya siapkan. Jadi kalau misalkan impornya berhasil itu, nanti di sini akan 5, dan di sini 0 nih, 0 record gagal. Jadi 5 record berhasil dan 0 record gagal. Dan kalau misalkan di OK, itu akan tersimpan otomatis. Nah, tidak berhasil untuk impor, jadi tidak tersimpan. Nah, kita juga dapat mengetahui atau mencari tahu di mana sebenarnya letak kesalahan kita sehingga kita tidak bisa mengimpor CSV tersebut. Kita bisa buka di error log. Cukup diklik sekali di error log yang paling baru kita buka. Nah, di sini tertera bahwasanya mengapa saya tidak dapat untuk mengimpor CSV atau impor CSV saya tidak berhasil dikarenakan jumlah B5 tidak valid. Namun untuk kasus ini saya tidak mengetahui apa itu jumlah B5. Maka mungkin saya tidak dapat menjelaskan lebih banyak atau lebih lanjut untuk hal ini. Maka dari itu akan kita lewatkan dan akan kita langsung ke bagaimana tahapan-tahapan pengisian ISPT masa Desember jika impor itu berhasil. Kurang lebih saya tidak akan bisa mengilustrasikannya secara langsung ya teman-teman semua. Keterbatasan ilmu yang saya miliki. Oke. Kalau misalkan udah berhasil, langsung kita close aja karena dia tersimpan otomatis. Kita impor CSV lagi untuk bukti potong yang sifatnya potongan pajak bulanan. Kita buka file di yang bulanan, open. Nah, kalau sudah bisa terbuka seperti ini, berarti format kita telah sesuai dan kita impor. Nah, di sini bisa dilihat juga teman-teman semua bahwasanya impor yang saya lakukan juga gagal. Oke, kita buka error log-nya. Ya, dan ternyata tertera bahwasanya kegagalannya juga sama seperti impor BPA1, yang dimana jumlah B5 tidak valid. Namun saya tidak mengerti apa itu jumlah B5, jadi mungkin akan saya lewati tahapan yang ini. Ya, jadi setelah teman-teman semua selesai untuk mengimpor, kalau misalkan berhasil impornya, itu berarti teman-teman sudah tersimpan secara otomatis data-data dan juga berapa total potongan PPh 21 untuk PT Fatir Jaya tersebut. Nah, setelah itu kita langsung mengisi SPT ke SPT induk. Nah, di sini ada daftar pemotongan. Jadi kalau misalkan teman-teman semua berhasil untuk mengimpor, nanti di sini langsung terisi nih. Kayak misalkan pegawai tetap. Berarti nanti bakal terisi di sini pegawai tetap. Di sini nih ada terisi dengan besaran yang telah kita input, yang telah kita impor sesuai CSV. Nah, di sini ada penghitungan PPh. Di sini yang harus kita isi adalah masa pajak. Karena kita di bulan 12, maka kita isi masa pajak 12. Juga tahunnya yaitu 2020. Lalu di sini objek pajak final tidak perlu kita isi, tidak perlu kita utak-atik karena
akan secara otomatis kalau misalkan kita ada pajak final, lalu ada lampiran, ini juga tidak perlu untuk kita otak-atik karena terisi secara otomatis. Dan yang terakhir ada penyataan tanda tangan pemotong. Di sini ada Riani Dwilahirani sebagai pemotong, yang dimana tempatnya itu kita sesuaikan dengan alamat Riani Dwilahirani yaitu Jakarta. Nah, setelah selesai kita simpan secara manual dan tersimpan. Oke, setelah itu kita isi SPT lagi untuk satu masa pajak. Nah, kita di sini bisa memastikan bahwasanya kalau misalkan teman-teman semua tadi impornya berhasil, jadi akan ada tabel di sini yang dimana memuat NPWP, nama, dan lain-lain nih. Nanti bakal muncul, tapi karena saya tadi impornya nggak berhasil, jadi nggak muncul. Nah, kalau misalkan udah muncul, kita bisa pastikan lagi nih, apakah udah benar atau belum. Dan kalau misalkan kita ada pegawai atau ada wajib pajak yang ternyata penghasilannya tidak melebihi PTKP sehingga tidak dipotong pajak, tidak dikenakan pajak, maka kita harus menuliskan berapa jumlah pegawai atau wajib pajak yang tidak melebihi PTKP dan juga menuliskan berapa jumlah brutonya. Di sini juga ada untuk pensiunan dan penghasilan bruto pensiunan. Setelah kita selesai mengisi yang B ini nih secara manual, lalu kita simpan juga secara manual. Bagian B berhasil disimpan. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman semua udah selesai, berarti teman-teman langsung dapat ke tahap yang terakhir yaitu cetak. Untuk cetak bukti potong. Nah, karena saya tadi tidak berhasil, jadi tidak muncul data-datanya di SPT ini. Tapi kalau misalkan teman-teman semua berhasil, akan muncul ilustrasinya dan tinggal ke 1721A1 BPA1 dan cetak. Nah, cetak itu menjadi tahapan terakhir di SPT, di ISPT sebelum nantinya teman-teman semua memberikan cetakannya yang dimana nanti kalau misalkan dicetak nih langsung ke formatnya file PDF. Nah, kalau misalkan dapat format file PDF-nya, teman-teman semua bisa langsung mengirimkan cetakannya tersebut ke DJP agar nantinya ditindaklanjuti dan dilunasi berapa besaran PPh yang terutang. Mungkin segitu teman-teman semua yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bahwasanya masih banyak kekurangan dalam penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Mungkin di kesempatan lain kali kalau misalkan kita berkesempatan, saya akan membahasnya lebih lanjut. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.